Kenalan. Oke. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan. Selamat siang semuanya. Jadi kita di sini mau Apaan? bikin podcast tentang apa itu sih HIV sama AIDS. Jadi sebelum itu kita kenalan dulu ya sih. Oke, dul. Perkenalan satu-satu dulu dimulai Ya, dari dari gua. Jadi perkenalkan gua Kaisa Makfira dari kelas 4 nomor absen 19. Perkenalkan, nama gue Muhammad Rencan Maulana dari kelas 11-4. Absen 22. Perkenalkan, nama gue Rehan dari kelas 11-4, absen 21. Iya. Dan saya Miril Fajri, kelas 11-4, absen 4. Nah, jadi tuh kita di sini bakal ngobrol-ngobrol aja sih gimana apa sih kayak HIV sama AIDS itu apa. Betul. Kita bakal TMI aja. Jelaskan HIV itu Ya. bisa kenapa terjadi. Ya. Terus apa pengertian HIV dan sebagainya macamnya. Ya. Yes. Oke. Nah, jadi siapa nih yang mau jelasin apa Ya, itu mungkin dari HIV? PFN dulu. Dari saya dulu pengertian. Ya, HIV yang saya tahu itu HIV adalah virus yang merusak sel-sel sistem kekebalan tubuh yang berguna untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Biasanya itu sel-sel tersebut rusak dan jumlahnya itu berkurang. Terus karena itu daya tahan tubuh kita kan lemah dan biasanya itu penderitanya mudah terkena infeksi dan penyakit lain. Oh gitu. Yes. Nih, gua tambahin. Jadi itu kalau menurut gua apa itu HIV atau Human Immunodeficiency Virus atau HIV itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh khususnya pada sel CD4 atau sel darah putih yang penting untuk melawan infeksi. Terus kalau seseorang udah kena HIV ini tuh dapat tetap hidup selama bertahun-tahun tanpa mengalami gejala signifikan asal mereka tetap menjalani terapi antiretroviral kayak ARV atau ARV dengan disiplin. Terus jika kalau misalkan nggak diobatin itu tuh HIV bakal secara bertahap tuh bakal ngelamain sistem kekebalan tubuh. Akan menyebar ya. Iya, bakal membuat pengidapnya tuh rentan kayak berbagai macam penyakit sama infeksi. Ini bahaya ya ini ya. Bahaya banget. Terus apa sih terus AIDS itu apa? AIDS Acquired Immunization Syndrome itu adalah tahapan akhir dari infeksi penyakit HIV di mana sistem kekebalan tubuh udah rusak semuanya, rusak permanen sehingga tidak lagi mampu buat melawan virus atau penyakit tertentu yang ada di dalam tubuh. Terus AIDS itu ditandai dengan turunnya sejumlah sel CD4 yang tadi dijelasin itu sel darah putih buat buat menjaga imunitas tubuh. Bahaya banget. Di bawahnya hingga di bawah 200 sel per milimeter. Atau munculnya infeksi opportunistik serius pada tuberkulosis, candidiasis atau sarkoma kaposi. Tapi tidak semua orang HIV akan berkembang menjadi AIDS. Terutama jika infeksi HIV-nya itu ditangani secara serius gitu. Berarti langsung tanganin gitu. Iya, langsung ditangani kalau udah tahu udah kena HIV terus langsung ditangani langsung ke dokter itu tuh nggak bakal kena AIDS gitu. Terus pengobatannya tuh HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup yang lebih lama. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih gejala HIV dan AIDS. Tahap awalnya itu adalah infeksi akut. Infeksi akut itu yaitu dari pertamanya yaitu demam dan panas tinggi. Itu yang pertama. Terus kedua, kelelahan ekstrim. Sakit kepala seperti nyeri otot, terus sakit tenggorokan, sariawan yang sakit, pembengkakan kelenjar getah bening, terus berkeringat di malam hari, terus penurunan nafsu makan atau berat badan. Jadi di sini kita akan menjelaskan gejalanya. Gejalanya itu berarti penting untuk kita ingat bahwa tidak semua orang mengalami semua gejala ini. Karena gejala ini hanya beberapa orang yang tidak Tidak apa nih? Tidak apa nih? Tidak apa ya? Istilahnya berarti kayak
tidak menjaga pribadinya diri untuk kayak berhubungan bersama, hubungan badan bersama lawan jenis. Jadi kayak sembarangan aja gitu, asal-asalan. Oh, karena itu berhubungan badan makanya. Betul. Tapi Bisa HIV dari hubungan badan doang atau gimana gitu? Bisa terjadi karena diri kita yang lalai akan kotor gitu, jadi Jorok ya? jorok gitu. Bisa terjadi Bahaya berarti ya. bahaya. Jadi kita semaksimal mungkin bersihlah dari mana aja. Nah, sekarang gue akan menceritakan penyebab HIV dan AIDS lah. Kurangnya pemahaman tentang HIV menjadi salah satu faktor utama penyebab HIV. Misi informasi mengenai cara penularan, pencegahan dan pengobatan seringkali membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi. Misalnya sebagian orang mungkin tidak menyadari pentingnya penggunaan kondom saat berhubungan seksual atau berbahaya berbagai jarum suntik. Berarti salah satu penyakitnya itu karena itu Nah, berhubungan ya. badan. Bisa. Disering lebih banyaknya dari situ. Sering bergantian perempuan lah secara Nggak pernah pakai itu ya? Gimana gitu lah. Kan belum tentu dia dua-duanya bersih gitu. Jadi sama-sama kotor jadilah HIV gitu. Bahaya tuh teman-teman, jangan. Nah, selain itu Jangan suka stigma seks bebas ya, sosial guys. yang masih mengangkat seringkali menghalangi diskusi terbuka tentang HIV sehingga banyak orang enggan mencari informasi atau pengobatan ini. HIV saat itu adalah jenis virus yang paling umum dan bertanggung jawab atas mayoritas infeksi HIV di seluruh dunia. HIV menyebarkan melalui cairan tubuh, tentunya seperti darah, air mani, cairan vagina, dan ASI. Dan penularan umumnya terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom dengan orang yang terinfeksi HIV, penggunaan jalur suntik secara bergantian, transfusi darah yang terkontaminasi sangat jarang sekarang karena proses screening ketat, penularan dari ibu ke bayi selama kehamilan, saling atau menyusui dapat dicegah dengan pengobatan yang tepat. Oh, berarti kalau donor darah itu bisa mengatur. Bisa Oh, karena darah dari sananya Udah keinfeksi ya? keinfeksi. Jadi pas kita sumbangin jadi kena ya gitu kena lah. penularan, nyambung lah. Masuk ke tubuh kita gitu. Masuk ke tubuh kita ya. Jadi Itu darah gitu kan, Iya. darah masuk ke tubuh kita gimana? Terus gimana sih cara mencegahnya gitu? Oke. Cara mencegahnya HIV dan AIDS? Dan siapa mau jelasin? Nanti Nih, jadi itu ada riset yang mengenai HIV dan AIDS nih. Menurut studi yang tercatat di Statverse yang berjudul HIV and AIDS pada tahun 2018, terapi antiretroviral atau ART merupakan pendekatan utama dalam pengelolaan HIV dengan tujuan utama mencapai penekanan virologis yang berkelanjutan. Terus penekanan virologis ini merujuk pada pengurangan jumlah virus HIV dalam darah sehingga tidak terdeteksi, yang memungkinkan pasien untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan mengurangi resiko penularan virus. Terus juga kenapa WHO menekankan pemberian pengobatan antiretroviral pada setidaknya 95% pasien HIV. Tak hanya itu, klasifikasi obat yang digunakan juga penting dalam rangkaian pengobatan HIV agar lebih efektif dalam mendukung kualitas hidup pasien dan mengurangi penularan virus lebih lanjut. di sini berarti saya menjelaskan pencegahan HIV yaitu mulai dari hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Jadi kita cukup satu pasangan aja, jangan ganti-ganti. Berarti nggak boleh. Iya. Ya nggak boleh, kalau boleh lebih dari satu lah, Ya. cukup satu aja. Ah, Terus bersikap jujur kepada pasangan kalau kita ada HIV, nggak boleh bohong, karena nanti kalau kita bohong jadi pasangan kita juga kena. Dua-duanya itu aja. Ya, jadi Jadi kena. dua-dua. Terus habis itu ada bersunat. Bersunat itu akan membersihkan kelamin laki-laki karena dia bersih. Jadi itu baiknya kita sunat bagi laki-laki ya. Terus jika menduga baru terinfeksi atau tertular virus HIV seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter. Kita mencari solusi. berarti langsung di. Langsung Tangani sama ya. dokter. Jangan kita diem aja karena itu penyakit berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Oh ya, jadi setahu saya itu HIV itu ada beberapa jenis gitu. Mungkin yang saya itu pertama itu yang paling umum di seluruh dunia ya. Itu biasanya
aja tuh? lebih menular dibanding HIV yang kedua. Terus biasanya menyebabkan perkembangan penyakit yang lebih cepat. Terus biasanya itu terdiri dari subtipe atau klat seperti subtipe A, B, C, sama D. Biasanya itu ya memiliki distribusi geografis yang berbeda. Terus ada HIV 2. Itu biasanya itu ditemukan di daerah Afrika Barat. Terus ya penyebarannya ini tuh lebih lambat sehingga resiko menularnya lebih rendah. Lebih rendah. Ya. Oh gitu. Yes. Terus di sini saya akan menjelaskan apa saja ciri-ciri yang terkena HIV pada laki-laki, sperma laki-laki. Nah, yang terutama HIV dapat berada dalam cairan tubuh seperti darah, air, cairan vagina dan ASI. Terus diperhatiin ini ya. Ya harus dijaga lah, nggak boleh sembarangan. Ini berarti ini. Terus kalau perempuan gimana nih kalau perempuan? Ciri-ciri HIV pada perempuan. Berarti kalau perempuan berarti infeksi di genital berulang seperti herpes, terus atau sariawan. Terus kebanyakan nyeri-nyeri pada bagian tubuh yang terjadi HIV. Gangguan pada kulit juga, misalnya bercak atau ruam. Itu ya. Kalian Terus apakah HIV ini bisa disembuhkan? Bisa nggak sih? Saat ini belum ada obat untuk HIV. Oh, berarti belum ada ya? Belum. Belum penyakit bahaya. Udah kena susah Udah banget. ya? Susah. Bisa Cuman ya terapi belum sembuh total. Langsung total. Oh. Cuma memperlambat aja. Memperlambat pertumbuhan si virus, Ya, virus itu. virusnya. Oh. biasanya anak muda pada kena ya. Ya Iya, karena biasanya anak kan muda sembarangan sembarangan, jadi suka pasangan. Waduh. Jadi ya berhubungan intim juga. Pada nikah udah berani begitu. Iya ya. kan? Kacau, kacau. Janganlah kita jangan. Kan jangan ya, jangan sampai. Kalian jangan ya. Karena Jangan ya, kan jangan ya kan ya. karena HIV itu bisa menyebabkan kematian lebih cepat. Apa lagi apa lagi? Ini mau nih. Diagnosis mau diagnosis. Betul loh. Nah, jadi tuh apa aja sih faktor resiko HIV dan AIDS itu? Apa tuh? Bu? Jadi kalau orang-orang yang kena udah keinfeksi HIV sama AIDS itu tuh mereka jadi mereka yang sering membuat tato itu atau melakukan ini, orang yang lebih beresiko kena HIV itu tuh orang yang bertato, ini, terus orang yang terkena infeksi penyakit seksual yang lainnya, terus kayak pengguna narkotika suntik. Jadi tuh kalau misalkan lu udah pakai misalkan pakai jarum suntik punya orang lain, itu bisa kena kotor apa iya, gimana itu gitu kan. resikonya tinggi banget. Karena langsung berdarah kan? Iya, langsung berdarah. Ya berarti ya. Kayak tato Ya kan paling juga kayak langsung waktu ke kulit gitu. yang langsung suntik aja dokter langsung ganti Iya, suntikan terus iya. pas SD gitu lah. Tapi kalau misalkan biasa kan orang-orang kalau misalkan udah make tuh ya kan udah make Dibuang. langsung make terus udah nggak pernah dipatahin atau dibuang langsung kan. Dipakai lagi gitu. Iya. Ya. Dibuangnya tuh sembarangan kalau misalkan lagi, ya kan? iya dipungut lagi. Kalau dokter kan udah punya tempat pembuangan sampahnya sendiri gitu. Terus juga orang-orang yang berhubungan intim dengan orang yang pakai narkoba ini, narkotika suntik ini. Bahaya tuh, bahaya. Nggak boleh. Betul sekali. Terus juga orang yang berhubungan intim dengan lawan jenis tanpa menggunakan kondom Ya, gitu. betul. Jadi harus lebih berhati-hati. Tuh. Oh iya teman-teman. Kita kan ada dari sini teman-teman yang kena HIV atau AIDS itu harus segera ditangani atau enggak bilangnya bisa cepat memburuk. Biasanya timbul komplikasi berupa atau TBC. Itu biasanya infeksi paru-paru yang sangat sering menyerang penderita HIV. Bahkan menjadi salah satu penyebab utama kematian pada pasien AIDS. Terus jika orang dengan HIV diketahui memiliki kontak erat dengan penderita TBC, dokter mungkin akan menyarankan pengobatan. Pengobatan cuma belum bisa sembuh total. Iya. Jadi pengobatan dulu. Itu beda untuk mencegah supaya Ya, biar nggak terlalu makin banyak virusnya ya masuk ke tubuh ya gitu. terus biasanya itu penderita HIV ini ada infeksi itu akibat parasit yang namanya itu Toxoplasma gondii. Biasanya ini menyebar di daerah otak.
langsung Iya. kontak berarti. Langsung kontak ya. Terus itu biasanya menyebabkan dosis yang serius seperti kejang, radang otak, ya itu paling berbahaya atau bisa macam nyawa nih. Iya. Hati-hati tuh. Kematian. Parah itu. Kematian emang parah. Ada Raihan? Tembakan? Rehan Ini ada. tahap lanjutnya AIDS ya. Iya. Ya, nah jadi dari HIV baru ke AIDS. Oh, Iya. gitu ya. Oke, Nah, AIDS meliputi penurunan berat badan drastis, kelelahan kronis, demam berulang dan keringat di malam hari, pembengkakan kelenjar getah bening, diare kronis, bintik-bintik ungu pada kulit atau di dalam mulut. Ada gak nih? Enggak. Aman ya? Aman ya, aman ya. Nah, itu aja tuh gejalanya tuh. Terus gimana cara kita mendukung orang yang terkena HIV dan AIDS? Oh, Nah, di sini kita akan Biasanya orang kalau udah kena HIV tuh biasanya Bisa. iya kan, biasa terus kayak depresi bisa sampai depresi. Jadi Terus kita gimana sih caranya? mendukung. caranya itu kayak kita mendukung emosional secara sosial dan saling membantu kalau kita mempunyai rezeki lebih. Oh iya. Pengobatannya dan praktis sangat penting bagi orang yang hidup dengan HIV. Hal ini meliputi memberi dukungan tanpa menghakimi karena membantu mereka mengakses layanan kesehatan dan mengadvokasi hak-hak mereka. Jadi kepentingan lingkungan juga. Lo itu. Nih, terus dari dokter tuh ada beberapa diagnosis HIV dan AIDS itu. Yang pertama tuh diagnosis dari tes antibody. Jadi tes ini tuh bertujuan untuk mendeteksi antibody yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Tes antibody biasanya membutuhkan waktu sekiranya 3 sampai 12 minggu setelah infeksi untuk mencapai kadar yang cukup tinggi sehingga dapat terdeteksi itu si virusnya. Meski akurat, tes ini tidak bisa mendeteksi infeksi HIV secara langsung setelah terpapar gitu. Terus yang kedua tuh tes antigen. Pemeriksaan ini bertujuan mendeteksi protein spesifik yang merupakan bagian dari virus HIV sendiri, yaitu P24. Tes antigen dapat dilakukan 2 sampai 6 minggu setelah seorang dicurigai terinfeksi HIV. Jadi tuh kalau misalkan orang misalkan dokter udah menyatakan nih orang ini bakal kena HIV gitu, tapi belum dites. Nah, itu jadi setelah 2 sampai 6 minggu itu setelah dideteksi belum bakal kena HIV, lu baru di tes antigen gitu. Oh, berarti harus tunggu hasilnya. Iya, tunggu hasilnya dulu. Terus jika hasil screening menunjukkan hasil HIV positif, pengidap akan menjalani tes lanjutan. Tujuannya tuh buat memastikan hasil screening, mengetahui terapi infeksi serta menentukan metode pengobatan yang tepat. Gitu. Terus yang ketiga tuh ada hitung darah sel CD4. CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang HIV hancurkan. Terus jumlah CD4 tuh normal berada dalam rentang 500 sampai 1400 sel per milimeter kubik darah. AIDS terjadi jika hasil hitung sel CD4 itu di bawah 200 sel per milimeter kubik. Oh, berarti bahaya ini ya. Iya, bahaya. Makan sel darah putih kita ini. Iya, jadi sel darah putih yang bertugasnya buat menjaga kita ya, menjaga kita dari infeksi gitu. Kalau misalkan luka gitu buat dia nutup lukanya, malah diserang sama HIV itu. Jadilah penyebab kematiannya Iya. sangat tinggi. Terus yang keempat itu pemeriksaan viral load atau HIV RNA. Apa tuh? Apa tuh? HIV RNA. Itu tes viral load bertujuan untuk mengukur jumlah virus HIV dalam tubuh dengan mendeteksi materi genetik virus berupa RNA di dalam darah. Biasanya pemeriksaan ini dapat menilai seberapa aktif virus berkembang dan memantau aktivitas pengobatan antiretroviral. Oh. Terus biasanya ini jika hasilnya menunjukkan jumlah RNA HIV ini di atas 1000 kopi per mili darah, ini bisa menandakan infeksi ini baru. Oh. Belum Masih baru ya. Masih baru yang belum tertangani atau infeksi lama yang tidak terkendali. Terus sementara itu jumlah RNA di bawah 10.000 kopi per mili darah ini menandakan perkembangan tidak terlalu cepat. Meski begitu, jumlah virus dalam rentang ini tetap dapat menyebabkan kerusakan secara perlahan pada sistem kekebalan tubuh. Terapi HIV akan dilanjutkan sambil hasil tes viraloid tidak terdeteksi atau kurang dari 20 mili per darah, sehingga risiko komplikasi dapat ditekankan. Nah, terus yang terakhir itu ada tes resistensi atau tes kekebalan.
Pemeriksaan ini bisa dilakukan untuk menentukan obat anti HIV jenis apa yang tepat bagi pengidapnya. Terus ini karena beberapa pengidap memiliki resistensi tertentu terhadap obat. Jadi kayak ada beberapa orang yang alergi sama obat-obatan kan. Kayak nggak kuat sama obat, Iya, jadi badannya tuh gitu. takutnya gatal-gatal atau malah makin Nggak memperparah. bisa sembarangan. Iya, kan? betul. Bisa sembarangan obat. Gitu sih. Betul. Ada lanjutannya? Bapak? Kan Ini tadi kan ngomong Karisa apa? Obat apa? itu dia buat apa? ARV, HIV. ARV atau HIV untuk ARV untuk HIV kan? RNA ya. Iya, iya. Nah, Jenis obat. ini mungkin gua akan ceritakan tuh, kasih tahu buat jenis-jenis obat ARV yang digunakan untuk pengobatan HIV di Indonesia nih. Oh, ada. Seperti Ternyata ada ya. ada Gua seperti kira harus dari apa? Dari dokter dulu. Ternyata ada. Apa aja tuh? ini Apa seperti aja? dolutegravir, ektraviline dan evarin dan lamivudin misalnya eflav, nevirabine, zidovudin atau apa? Emtriptabine dan tenofovir. Nah, selain ARV, terkadang dokter juga dapat memberikan obat antivirus tambahan seperti lopinavir untuk meningkatkan efektivitas terapi. Penggunaan kombinasi obat. Berarti Jadi, kalau mau bantu buat terapi itu kita pakai obat yang itu ya? nah, jadi ini Obat mempercepat. Ya. penggunaan kombinasi obat ini bertujuan agar virus lebih sulit berkembang dan minimalkan risiko resistensi obat lah selama menjalani terapi antivirus HIV. Dokter akan memantau viral load atau sel di CD4 untuk menilai respon pasien terhadap pengobatan. Hitung sel CD4 biasanya dilakukan setiap 3 atau sampai 6 bulan. Terus di sini saya menjelaskan komplikasi HIV dan AIDS. Infeksi HIV melemahkan sistem kekebalan, membuat orang yang terinfeksi lebih mungkin untuk mengembangkan banyak infeksi dan jenis kanker tertentu. Yang pertama itu bisa pneumonia, dapat menyebabkan komplikasi pneumonia parah. Terus yang kedua kandidiasis, yaitu sariawan. Kandidiasis adalah komplikasi dari HIV yang dapat menyebabkan peradangan dan memicu pertumbuhan lapisan putih tebal di mulut, lidah, kerongkongan atau vagina. Terus yang ketiga, tuberkulosis. Tuberkulosis adalah infeksi oportunistik umum yang terkait dengan HIV di seluruh dunia. TB adalah penyebab utama kematian di antara orang-orang dengan AIDS. Yang keempat yaitu cytomegalovirus. Sistem kekebalan yang sehat dapat menonaktifkan virus, tetapi jika sistem kekebalan melemah, virus bisa muncul kembali menyebabkan kerusakan mata, salur pencernaan, paru-paru atau organ lainnya. Bahaya banget ya. Hati-hati ya. Ini buat anak-anak muda yang di luar sana, hati-hati ya. Jangan- Jadi pesan dari kita dari podcast ini, jangan sembarangan. Oh, belum lihat lagi, sorry. Upaya pencegahan tuh. Ini tuh ada upaya pencegahan yang tadi. Upayanya apa aja tuh? Upaya penjagaan dari Pencegahannya. anak-anak HIV Setelah ini. penjelasan pencegahan kita akan Ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol aja. aja. Kita ngobrol Yang aja tadi mengenai saya HIV. kasih tahu Kita ya. kasih tahu ya. Itu ada kan? beberapa konsep penularan HIV dan AIDS. Itu ada A, B, C, dan D. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya itu. Yang pertama itu ada A atau abstinensi. Biasanya itu tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah merupakan cara paling efektif untuk mencegah infeksi HIV, terutama bagi individu yang belum menikah. Terus yang kedua itu ada B atau be faithful. Bersikap setia pada satu pasangan seksual yang tidak terinfeksi HIV dapat menurunkan risiko penularan penyakit ini. Hindari perilaku berganti-ganti pasangan karena hal ini meningkatkan kemungkinan tertular virus. Oh, ya, jangan diganti. Terus kalian sebenarnya gini, dari tadi kita bahas HIV ini, kalian tahu nggak sih bentuknya kita kayak gimana? enggak sih kalau HIV penyakit ya. Iya. Bentuknya gimana? Dia itu di Bisa dalam- kayak gimana dalam tuh? organ Iya. kita. Iya. Jadi tuh kalau dari yang udah gue baca tuh, virus HIV itu tuh memiliki bentuk yang bulat
dengan diameter sekitar 100 sampai 120 nanometer. Jadi itu kecil banget ya? kecil banget, harus dilihat dari Jadi mikroskop. di dalam tubuh kita lah itu. Iya. Soalnya karena kotor, iya. gitu kan, jadi harus kayak pakai apa tuh? Mikroskop Ya, banget, mikroskop gitu. Terus virus ini tuh memiliki lapisan luar envelope yang dilapisi dengan protein JP120 dan JP41 yang digunakan untuk menempel dan menyerang sel imun tubuh, terutama sel CD4. Terus di dalam virus ini terdapat RNA dan enzim reverse transkriptase yang membantu virus mereplikasi dirinya sendiri di dalam sel inang. Jadi HIV itu bisa dia bisa pecah gitu loh. Duplikasi diri. duplikasi diri Iya, tuh. iya. Ngeri kali ini penyakit bang. Ada lagi Rayhan? Udah nggak sih Udah, guys? cukup. Nah. Ini pesan-pesan dari kita aja nih, Iya, satu persatu. kalian Gimana? apa? Jadi kalau menurut gua nih HIV ini kan memang bahaya banget ya guys buat kita. Iya, betul. Apalagi Di tadi usia ya. muda, Iya, pergaulan, ya. Pergaulan kita kan yang semakin bebas, semakin Perkembangan zaman yang semakin canggih gini tuh semakin membuat kita tuh kayak ya kita bebas ngelakuin apa aja, padahal enggak guys, nggak boleh sama sekali, apalagi sampai melakukan seks bebas gitu, nggak boleh ya guys. Hati-hati tuh, hati-hati. Kita Sembarangan. hati-hati, jangan sembarangan. Terus rencana Terus apa? pencegahannya dari saya itu yaitu dari perilaku diri kita sendiri, kita menjaga perilaku Benar, terhadap benar. orang lain, Benar, jangan benar, sembarangan kenal dengan lawan jenis, Iya, ya kan. benar-benar. Terus Kan banyak kayak di aplikasi-aplikasi, ya, dating app Oh, gitu ya, kan aplikasi ada hijau dating tuh, app. Pokoknya kita mencari pasangan tuh yang kita percaya Iya. dan yang kita Udah udah tahu, kenal. yang udah kenal, nggak boleh ganti-ganti pasangan. Nggak boleh. Betul, Satu. betul. Bahaya itu. Jangan ketemu dari dating app gitu Ah. ya. Ada Betul. yang sering ya. Terlalu tuh gitu. Iya. Hati-hati ya Rayhan. Kelihatannya mah keren gitu kan, Iya. belum tahu kita ada Iya. penyakit apa ya kan. Betul. Rayhan ada Ini pesan-pesan untuk masyarakat ya. Ini masyarakat. Masyarakat ya buat kalian ya, buat kalian yang nonton ya. yang Jauhi nonton. penyakitnya, bukan orangnya. HIV Asli. tidak menular melalui interaksi sosial biasanya. Berjabat tangan, pelukan atau makan bersama. Bisa tuh perjabatan tangan tuh bisa karena kan kita tangan kita Bisa, kotor bisa. gitu kan. Bisa. Enggak kayak Apa pura-pura nih? kayak makan bersama dulu, terus lama melakukan Oh itu. gitu. itu jadi- Itu dari proses isolasi yang Oh, iya. iya. Gitu. Ya benar. Bisa. Terus akhirnya gimana? Akhirnya last nih. Belum apa nih? Aduh. Aduh, pesan-pesannya buat yang lain aja nih, buat yang nonton nih. Ya, gue pesan Pesan-pesan. dari saya hati-hati deh. Bahaya cewek-cewek zaman sekarang. Buat Eh, cewek. cewek nih. Maksudnya ya, Cewek maksudnya banget. hati-hati lah. Hati-hati. Jangan mungkin pasangan. Udah kalau udah cukup satu cewek, Satu aja. Satu Satu aja. aja. Satu pasangan, Nikah satu. dulu, nikah dulu. Iya, yang penting Iya, paling betul. mudah. Jangan langsung main kita- gini deh Iya, ya. Hati-hati lu. Jangan gitu. Jangan gitu ya. Ya mungkin Dan mungkin Dan yang utama Apa? kebersihan. Iya Oke. betul, akan menjaga Betul. kebersihan diri Iya, itu wajib kita tuh banget, wajib. wajib penting, sangat penting. Oke. Bukan biar kita nggak kena HIV aja, tapi Iya. buat nggak kena penyakit yang Yang lain lain, yes. gitu. That's right. That's right. Oke, That's cukup. simple ya. Sekian dari kelompok kami. Jadi- Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi